Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, karena banyak permintaan nih dari sekelilingnya aku dan juga para netizen-netizen yang aku cintain untuk ngebahas tentang ekspresinya dari Johnny Depp dan juga Amber Heard. Nah, agak menarik kisahnya mereka karena banyak banget persoalan-persoalan yang melatar belakangi ekspresi mereka tergambarkan. Kemudian juga ada video-video yang dinyatakan sebagai video kekerasan yang dilakukan oleh Johnny Depp dan juga video-video lainnya yang perlu kita analisa ekspresinya. Selain itu, juga banyak sekali temuan-temuan latar belakang kepribadian dan psikologi dari masa kecil mereka berdua sehingga mengakibatkan sebuah hubungan yang begitu toksik dalam pernikahan. Nah, seperti apa sih pembahasan lebih lanjut? Tapi aku mau ngejelasin nih ke kalian semua karena penjelasannya ini detail, jadi saya nggak bisa dalam membagi hanya satu part saja. Nanti saya akan membagi dalam beberapa part bagiannya. Pertama, part 1 yang akan saya diskusikan ini, kita akan membahas latar belakang bagaimana mereka bertemu, kisahnya dan apa yang terjadi. Nanti kita akan bahas untuk part berikut lainnya lagi. Namun, sebelum masuk ke part tersebut untuk membahas lebih lanjut, saya tunggu dulu nih like, subscribe, and share-nya. Karena dari sini nanti saya akan melihat apakah kamu begitu tertarik untuk membahas bersama saya mengenai psikologis dan micro expression yang mereka berdua dari seberapa banyak like and subscribe yang kamu berikan kepada konten ini. Tapi kalau ternyata tidak begitu banyak, maka saya akan mengalihkan untuk pembahasan lainnya. Jadi mendingan untuk bisa dapat lebih lanjut aktor dan aktris kesayangan kamu like sebanyak-banyaknya. Aku tunggu. Terima kasih. Oke, kita masuk tentang kronologis pertemuannya mereka berdua. Jadi perseteruan antara Johnny Depp dan juga Amber Heard itu menjadi perhatian lebih terfokus dan terkonsentrasi sejak berita tersebut viral. Berita tersebut mulai viral pada tanggal 20 April 2022. Nah, karena udah viral nih ke media massa, orang akhirnya penasaran apa sih yang terjadi. Tapi kamu harus tahu loh, karena image-nya sebelumnya Johnny Depp itu begitu tidak baiknya karena ia dikenal sebagai orang yang melakukan abuse kepada istri. Dan kamu bisa lihat pada waktu lalu di mana ada kasus persidangan yang terjadi di antara mereka dan Amber di situ memperlihatkan ada luka lebam ya, ada lebam di pipinya sehingga mengakibatkan image-nya Johnny Depp itu tidak begitu baik. Setelah mendapatkan image negatif dari masyarakat, Johnny Depp akhirnya dibatalkan kontraknya oleh Disney dan Warner Bros. Dan mengakibatkan kerugian yang begitu banyak sekali. Tidak hanya 1 miliar ya guys, ini sampai ratusan miliar. Wow, luar biasa ya kalau jadi artis di luar negeri tuh bener-bener deh. Sidang pun berjalan hingga saat ini dan ditunda hingga tanggal 16 Mei. Nah sekarang guys, gimana sih kisah perjalanannya mereka bisa ribut seperti itu antara suami istri sampai kekerasan yang terjadi? Kita sekarang melihat kronologisnya dulu ya pertemuan mereka. Pertama kali Johnny Depp bertemu dengan Amber Heard dalam film The Rum Diary pada tahun 2009. Kemudian Depp juga mengirimkan sejumlah kado termasuk gaun yang dipakai untuk The Rum Diary dan beberapa buku mahal hingga gitar. Hubungan antara Amber Heard dan Johnny Depp berkembang menjadi romantis dan sejak itu mereka juga melakukan tur promosi The Rum Diary. Saat itu Depp mengajak Amber Heard untuk masuk dalam tur tersebut. Kemudian si Johnny Depp juga di situ juga curhat, ada curhatan-curhatan dengan Amber tentang perasaannya terhadap istrinya hingga akhirnya mereka membina hubungan makin dekat. Obrolan keduanya semakin dekat dan mereka akhirnya menyatakan fall in love. Momen tersebut disebut sebagai pertama kali mereka berciuman. Antara Amber Heard dan Johnny Depp kemudian menyelesaikan sisa rangkaian tur promosinya itu sebagai pasangan kekasih.
Namun Heard menyebutkan bahwa saat itu ia menjalin hubungan kekasihnya secara sembunyi-sembunyi dengan Johnny Depp. Amber mengatakan, "Saya merasa orang ini mengenal saya dan melihat saya dengan cara yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya merasa ia mengerti saya. Saya merasa ia mengerti dari mana saya berasal," tutur Heard. "Ketika saya berada di sekitar Johnny, saya merasa seperti orang yang paling cantik di dunia." Namun Heard mengklaim hubungan mereka yang indah berubah menjadi petaka ketika Depp mulai melakukan kekerasan fisik kepadanya. Depp disebut melakukan kekerasan karena cemburu yang berlebihan dan pengaruh obat-obatan. Segala romansa tersebut berubah menjadi bencana mulai tahun 2012 ketika Depp menampar Heard akibat menertawakan salah satu tato sang aktor. Kemudian Amber Heard membeberkan sejumlah kesaksian terkait kekerasan Johnny Depp terhadap dirinya. Pengakuan Heard dimulai sejak pihak pengacara Depp mengistirahatkan kasusnya setelah berlangsung 13 hari. Proses persidangan Amber Heard versus Johnny Depp atas kasus pencemaran nama baik sudah berlangsung sejak 12 April. Keduanya merasa sama-sama dirugikan atas opini palsu di hadapan publik. Johnny Depp menuduh mantan istrinya telah menghancurkan karir aktingnya di Hollywood. Sementara Amber menggugat balik dan mengklaim dia menderita kekerasan fisik dan pelecehan yang merajalela di tangannya. Kita juga harus mengenal juga tentang latar belakangnya Amber Heard ya. Amber Heard sempat ditahan saat berpacaran dengan kekasihnya yaitu seorang perempuan di tahun 2009. Ia juga menyatakan dirinya sebagai suka sesama jenis. Jadi guys, Amber Heard ini juga sempat berpacaran dengan perempuan. Dia menyuka sesama jenis sebelum ketemu dengan Johnny Depp ya. Nah, pacarnya ini adalah Tasha Vandry. Dia adalah seorang fotografer perempuan yang mendapatkan kekerasan oleh Amber dan ia melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kekerasan tersebut. Namun, kasusnya berhasil ditutup setelah ia bernego dengan pacarnya ini untuk tidak memperpanjang kasusnya. Artinya track recordnya daripada si Amber Heard itu sudah ada kalau ia memang cenderung melakukan kekerasan buat pasangannya. Depp juga putus dengan kekasihnya setelah 14 tahun berpacaran untuk bisa bersama Amber Heard. Tuduhan kekerasan terhadap Amber Heard terjadi tahun 2013. Heard mengaku Depp telah menampar sebanyak 3 kali. Di tahun yang sama, Depp dikabarkan menuduh Heard selingkuh. Heard juga mengatakan bahwa Depp telah memukul dengan keras hingga bibirnya berdarah. Selingkuhnya juga nggak tanggung-tanggung nih guys. Ia selingkuh juga dengan CEO-nya dari pemilik mobil Tesla. Wow, Elon Musk ya, itu sangat luar biasa. Dan beberapa lainnya. Tapi Johnny Depp lagi-lagi memberikan toleransi buat istrinya, artinya tidak bercerai, tidak dilaporkan dan lain-lain. Tahun 2014 mereka memutuskan untuk bertunangan. Tahun 2014 itu juga terjadi pertikaian antara mereka. Diduga karena Depp menuduh Heard berselingkuh, akhirnya Depp minta maaf. Tahun 2015 Depp kembali tuduh atas kasus kekerasan dan pelecehan terhadap Heard. Heard mengatakan Depp telah menampar dan menarik rambutnya dalam posisi berlutut di kamar hotel. Tidak lama mereka menghadiri sebuah acara premier sebuah film. Di sana Amber tidak terlihat memiliki cedera sama sekali. Jadi dinyatakan mendapatkan kekerasan, tapi herannya tidak ada cederanya sama sekali. Sebulan kemudian di tahun yang sama mereka pun melakukan pernikahan yang tertutup di Los Angeles. Guys, yang harus diperhatikan adalah mereka kan ribut ya satu sama lain, pukul-pukulan lah, kekerasan terjadi. Tapi tetap aja ya hubungannya masih ada, tetap hubungannya berlangsung dan menikah. Nah itu agak dicari tahu kenapa sih masih mempertahankan padahal hubungan udah toksik banget. Maret 2015, Heard memberikan pernyataan bahwa Depp telah menempatkan dalam situasi penyanderaan selama 3 hari di Australia. Heard juga menuduh Depp menyalahgunakan narkotika dan zat adiktif. Depp kehilangan ujung jarinya saat bertengkar dengan Heard, namun Heard memberikan pernyataan yang berbeda-beda mengenai kejadian ini. Nah, guys, sampai kekerasan itu menghilangkan jari, saya udah nggak ngerti lagi deh apa yang mereka lakukan sampai jarinya tuh hilang. Katanya tadi melempar remote tapi terkena tangkis, akhirnya kena jarinya yang putus. Wow, ini kayak udah toksiknya udah parah banget, herannya masih bertahan ya. Ada sebagian orang yang mempertahankan kondisi pernikahan seperti itu banyak ya, artinya
tidak mau berpisah cinta, tapi mereka itu toksik satu dengan yang lain. Nah itu yang dampaknya tuh sangat luar biasa untuk anak-anaknya. Kemudian guys, pada acara Thanksgiving nih tahun 2015, Amber mengklaim Depp telah melakukan kekerasan loh terhadap dirinya di sekeliling ruangan. Tapi pada saat persidangan, Depp malahan membagikan foto kalau Heard-nya dalam kondisi yang baik-baik aja saat makan malam. Jadi ngebingungin gak sih? Lanjut nih, Desember 2015, Heard telah melakukan tuduhan terhadap Depp, yaitu menarik rambut Heard, mencabut gumpalan rambut Heard dari kepalanya. Masya Allah, ini parah banget sampai mencabut rambutnya loh. Heard juga mendapatkan pengakuan ditampar, dipukul, kepalanya diseret saat tidur oleh Depp. Setelah itu mereka memutuskan untuk berpisah sementara. Namun herannya tahun 2016 Heard muncul pada sebuah majalah dengan wajah yang penuh luka, dikabarkan dilakukan oleh Depp. Tahun 2016 mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan perceraian. Perceraiannya diselesaikan tahun 2017. Setelah bercerai, Depp banyak mengalami kabar yang negatif, mulai kabar mengenai kesulitan keuangan hingga dijuluki sebagai pemukul istri. Depp akhirnya melayangkan gugatan pencemaran nama baiknya pada tabloid tersebut. Oktober 2018, Depp mulai angkat bicara karena menurutnya kebenaran harus diungkap. Desember 2018, Heard menuliskan sebuah opini mengenai kekerasan dan pelecehan. Walau tidak menyebutkan nama Depp, namun tulisan itu mengarah pada Depp. Opini ini akhirnya menjadi dasar gugatan Depp. Depp mulai menunjukkan foto-foto memar hasil dari kekerasan dilakukan Amber. Heard juga melakukan hal yang sama, yaitu menunjukkan beberapa foto kekerasan dilakukan oleh Depp. Tahun 2020, sebuah rekaman pribadi antara Depp dan Heard bocor ke Daily Mail. Rekaman ini diketahui diambil tahun 2015. Heard mengaku memukul Depp dan Depp mengaku telah melakukan kekerasan fisik satu sama lain. Kisahnya panjang banget ya guys, saya aja menelusurinya sampai ngos-ngosan loh, beneran, karena panjang banget dan agak memprihatinkan. Hubungan toksik seperti itu masih dipertahankan, pukul-pukulan gitu kan laporannya si A, si B. Tapi bener gak sih seperti itu kisahnya? Kita kayak harus mengungkap lebih lanjut lagi. Dan satu lagi, selain itu guys, Amber juga dinyatakan memiliki gangguan kepribadian ambang atau borderline dan kepribadian histrionik. Penasaran seperti apa? Part 2. Kita akan kembali lagi guys untuk membahas tentang kepribadian macam apa sih itu. Nah, kasih komen yang banyak tentang apa yang tadi aku angkat, dan tadi aku lihat ya, like-nya banyak apa enggak, subscribe-nya. Kalau like-nya banyak, saya akan tertarik untuk ngebahas lebih lanjut. Tapi kalau enggak ya udah, kita nggak ngebahas lagi. Maka kalau kamu tertarik dan penasaran dengan kisah lanjutannya, kasih like sebanyak-banyaknya. Oke? Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.